Pendengar RRI Radio Tangga Bencana COVID-19 Indonesia, Tatanan Kehidupan Baru. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Lintas Singaraja. Pagi tentunya kami akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana apa yang sudah diinisiasi begitu ya untuk bisa membuat pemilu yang sejatinya merupakan pesta demokrasi ini menjadi asik dengan tujuan satu-satunya hanya untuk menyatukan Indonesia. Untuk memperbincangkan lebih lanjut saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Ketua Bawaslu Buleleng, Bapak Putu Sugiardana. Bapak selamat pagi Pak. Selamat pagi pemirsa RRI Pro 1. Sehat Pak? Sehat. Sehat karena pekerjaan di depan tampaknya akan semakin banyak nih Pak. Iya, sudah mulai. Sudah mulai ya, tapi belum hektik Pak. Belum. Baik, dan Pak Sugi tidak sendirian, juga ada Bapak Gede Bandem Samudra selaku Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Buleleng. Selamat pagi Pak Bandem. Selamat pagi juga pada para pemirsa Pro 1 RRI di Singaraja. Ya, terima kasih udah hadir di RRI Pak, tentunya untuk pagi ini. Dan juga ada Ketua Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Buleleng, Agung Ardiansyah. Selamat pagi Agung. Selamat pagi Kariska dan selamat pagi para penikmat dan pendengar RRI Singaraja dimanapun berada. Iya, terima kasih sudah hadir. Dan juga ada Sekretaris OSIS SMA Negeri 3 Singaraja, Komang Ayu Trisna Dewi. Selamat pagi Ayu. Selamat pagi semuanya dan selamat pagi juga untuk para pendengar setia Pro 1 RRI Singaraja semuanya. Baik, terima kasih Ayu sudah hadir di Pro 1 RRI Singaraja. Dan pendengar, kami akan mengajak Anda untuk nanti bisa berbincang juga terkait dengan pemilu asik menyatukan Indonesia di 24644 serta di 081 1399 9790. Saya mau ke Pak Putu Sugiardana terlebih dahulu ya, selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Buleleng. Pak Sugi, kalau kita berbicara pemilu asik, berkaca dari pemilu sebelumnya, sudah asik belum Pak sih untuk pemilu Indonesia? Ya, sampai hari ini sih belum. Tapi sudah mulai mendekati asik. Untuk mencapai asik itu, kategori asik, pemilu asik itu apa saja Pak kalau dari Bawaslu? Ya, kalau saya memberikan penilaian pemilu yang asik itu berangkat dari pesta demokrasi. Jadi kalau yang namanya pesta demokrasi itu, pesta itu kan memang euforianya kegembiraan. Kemudian demokrasi, bagaimana kemudian kedaulatan rakyat itu bisa dilaksanakan. Sehingga kalau dijadikan satu pesta demokrasi, jadi kedaulatan rakyat itu dilaksanakan, dikejawantahkan melalui pemilu, tetapi harus dilakukan dengan berpesta. Artinya dengan euforia yang gembira, tidak menganggap orang lain itu sebagai lawan. Walaupun kenyataannya dalam proses itu kelihatannya seperti lawan, tetapi diharapkan pada saat proses itu berlangsung itu harus dilakukan dengan euforia yang yang betul-betul menciptakan situasi dan kondisi yang baik gitu, yang gembira gitu. Sampai dengan hasil yang diperoleh juga harus diterima dengan baik, lapang dada. Jangan kemudian setelah hasil itu keluar itu menjadi sesuatu yang tidak kondusif itu. Ya, baik. Saya mau ke Pak Bandem. Pak Bandem, kenapa sih pemilu itu selalu diidentikan dengan adu argumen? Kenapa sih pemilu itu selalu identik dengan hal-hal yang sifatnya egoisme lah seperti itu? Apakah karena memang sosialisasi yang kurang terhadap masyarakat atau mungkin ada beberapa indikator yang harus diperbaiki? Silakan Pak Bandem. Ya, terima kasih. Kalau mungkin dianggap pemilu itu identik dengan egoisme dan lain sebagainya, mungkin itu relatif Mbak ya. Karena ya kembali lagi seperti tadi tema kita, pemilu itu asik. Kalau bagi kami di KPU, setiap ada event pemilu itu pasti asik. Ya, baik. Kami punya punya moto gitu. Jadi bersama KPU kita bahagia gitu. Jadi baik. Kami selalu berusaha untuk berbahagia di KPU dan juga setiap ada event seperti ini terlalu menjadi asik bagi kami gitu. Nah, masalah mungkin ada adu argumen, kemudian adu visi misi, itu kan suatu hal yang wajar ketika ada kompetisi seperti pemilu ini, ya memang calon itu ya memang harus adu argumen gitu, adu visi misi gitu. Nah, dari sanalah nanti pemilih itu bisa menilai ya mana yang mungkin sesuai dengan visi misinya calon tersebut yang nantinya akan bisa dipilih kan itu.
yang mana yang mungkin tidak sesuai dengan aspirasi mereka, gitu kan, seperti itu. Nah, kembali lagi kepada pemilu asik ini. Nah, ini terkait dengan pemilu 2024 nih, setidaknya sudah ada yang asik nih, Pak. Apa itu, Pak Bandem? Ya, pertama dari tanggal ya. Tanggal pelaksanaan pemilu tersebut ya 14 Februari 2024. Nah, saya keliling nih sosialisasi, ada suatu hal yang menarik. Ketika saya tanya audien, baik itu di sekolah ataupun di masyarakat, 14 Februari 2024 itu hari apa? Nah, ini adiknya mungkin tahu nih. Hari apa, Dek? 14 Februari 2024? Identik dengan hari apa? Hari apa? Identik dengan hari kasih sayang. Iya. Valentine ya. Valentine ya. Mungkin Mas Agungnya ada tanya 14 Februari 2024 itu hari apa? Valentine. Oh, kan sama kan? Jawaban yang saya peroleh juga sama di keliling ketika sosialisasi. Padahal kalau kita cek di kalender, 14 Februari 2024 itu kan hari Rabu sebenarnya. Iya, baik. Jadi ya mungkin dari masyarakat sendiri udah merasa asik nih. Oh, asik nih. 14 Februari pas Valentine nih kita nyoblos pas hari kasih sayang. Mungkin itu yang sudah di mindset di masyarakat, apalagi anak-anak muda ini yang menjadi pemilih pemula gitu. Baik. Sebelum kita lanjut berbicara tentang pemilu, saya mau ke anak-anak muda nih, karena sudah dipilihkan hari-hari yang cantik, tanggal yang cantik ya. Agung dulu deh, Agung sebagai aktivis ya di kampus, kemudian juga pasti saya tahu konsen terhadap bagaimana mensukseskan pemilu ya, menjadi salah satu bagian juga dari pemerintah mensukseskan pemilu. Apa yang sudah Agung lihat dari teman-teman kalau berbicara pemilu itu, kira-kira mereka apa yang disampaikan oleh generasi muda? Apakah apatis atau mungkin menanggapi dengan baik, atau seperti apa responnya? Silakan Agung. Oke, terima kasih Kak Rizka. Justru di momentum kita bisa melihat ke beberapa periode yang lalu, di 2014 dan di 2019 ada beberapa fenomena yang kemudian muncul terjadi yang hari ini pemuda dan mahasiswa harus kemudian mengantisipasinya, yaitu persoalan polarisasi. Dan kami di HMI yang tergabung dalam kelompok Cipayung Plus di sini bersama. Bagaimana sederhananya polarisasi itu, Agung? Polarisasi ini kalau kemudian kita melihat lebih kepada terdikotominya masyarakat oleh dua hal begitu. Jadi ada yang kemudian yang pacaran sampai dengan putus karena berbeda pilihan begitu kan, Pak. Iya, kemudian satu lagi, dua dikotomi itu apa lagi? 2014-2019 kita mengenal istilah-istilah yang kemudian sampai hari ini kita masih merasakan residu-residu itu gitu. Nah, inilah yang kemudian harapannya bagi pemuda dan milenial mampu mengantisipasi ini melalui kampanye-kampanye atau usaha-usaha yang kemudian positif. Begitu, Ibu. Baik. Saya mau ke Ayu. Ayu, kalau teman-teman Ayu di sekolah kalau berbicara pemilu itu responnya seperti apa sih? Baik, terima kasih. Jadi kalau teman-teman saya khususnya di OSIS ya berbicara mengenai pemilu, mereka pasti berpikiran, oh ini adalah hak saya untuk memilih. Jadi saya sebagai, misalnya kita sebagai generasi muda tidak hanya harus berpatokan, oh saya sebagai generasi muda apa sih partisipasi saya terhadap pemerintahan saat ini gitu. Jadi sebagai generasi muda pada pemilu inilah kita bisa berkontribusi untuk pemerintahan gitu. Jadi pada saat melihat respon-respon teman-teman saya gitu, jadi oh tahun 2024 nanti bakal ada pemilu dan umur saya sudah pas nih untuk pemilu. Jadi saya ingin meraba-raba sosok mana sih yang ingin saya jadikan sebagai pemerintah, sebagai ujung tanduk kita di negara ini, seperti itu. Baik, terima kasih Ayu. Saya mau ke Pak Sugi kembali. Pak Sugi, kalau kita lihat cerminan ya dari pelaksanaan pemilu dari sebelumnya yang terakhir begitu ya, tentunya penggunaan media sosial tidak bebas sekarang begitu ya, katakanlah seperti itu. Siapapun bisa menulis komentar di sana, dan mungkin itu juga yang menjadi salah satu yang membuat bukan kericuhan tapi membuat adalah intrik-intrik disruption di dalamnya begitu. Nah, untuk Pak Sugi dari Bawaslu sendiri, bagaimana Pak melihat fenomena ini agar nantinya kekuatan media sosial yang sebegitu besarnya itu bisa dimanfaatkan dengan baik untuk mewujudkan pemilu sehat itu? Nah, itu sebenarnya apa yang menjadi harapan Badan Pengawas Pemilu, khususnya jika kemudian mereka menyampaikan sesuatu melalui media sosial. Nah, media sosial ini kan merupakan sarana, alat
untuk menyampaikan sesuatu, tetapi apa yang tadi disampaikan itu tidak sebebas apa yang mereka inginkan. Kami dari Badan Pengawas Pemilu memang sudah minta dan mencoba untuk menyampaikan kepada pihak-pihak yang memiliki cyber, terutama Polres Buleleng. Kemarin memang kita beraudiensi dengan Pak Kapolres dan jajarannya. Kami minta agar supaya saat-saat tertentu, terutama dalam tahapan kampanye atau sebelum kampanye, itu mereka menggunakan media sosial terutama terhadap hal-hal yang tidak diinginkan. Karena media sosial itu kan cepat sekali pengaruhnya. Bahkan ada hasil penelitian bahwa dengan media sosial itu mereka bisa memperoleh sesuatu yang begitu cepat. Gambaran misalnya prestasi mereka sampaikan dalam media sosial, itu mereka begitu gampang menjangkau banyak orang. Nah, ini merupakan tugas kami sebenarnya, terutama ketika media sosial itu dipakai sebagai alat atau sarana untuk berkampanye yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Itu yang mungkin saya bisa sampaikan. Ya, baik. Berarti memang harapan besarnya itu. Saya mau ke Pak Bandem. Pak Bandem, tadi menarik Pak Bandem katakan bahwa kalau kita sih KPU, kalau pemilu ya asik-asik aja begitu ya. Tapi ini tampaknya masyarakat yang mungkin belum mendefinisikan asik itu sesuai dengan apa yang KPU definisikan begitu ya Pak ya. Ya kan? Kalau tadi Pak Sugi mengatakan bahwa memang kita mengharapkan media sosial ini bisa nanti menjadi gerakan yang sinergi untuk mewujudkan pemilu yang asik. Tapi kalau kita berkaca daripada pemilu sebelumnya, bahkan ada kubu kanan kubu kiri. Nah, itu bagaimana Pak Bandem untuk bisa meredam itu dengan segala peraturan yang mungkin KPU yang lebih tahu begitu sebagai penyelenggara pemilu. Silakan Pak. Ya, kami sepakat ya tadi disampaikan oleh Mas Agung dengan Pak Ketua Bawaslu Pak Sugi, bahwasanya memang pemilu kemarin mungkin dari 2014-2009 memang ada polarisasi. Kemudian ada sedikit memanas mungkin ya, dan itu setidaknya kami analisa berasal dari beberapa hal. Yang pertama, masifnya berita hoax atau kabar bohong ya, kabar bohong yang beredar di media sosial, tidak hanya di media sosial saja, mungkin juga di grup WhatsApp dan lain sebagainya, media-media yang umum digunakan oleh masyarakat saat ini. Kemudian selain berita hoax juga mungkin ada oknum yang menggunakan kampanye itu dengan menggunakan politik identitas, politik sara gitu. Sehingga hal tersebutlah yang nantinya di masyarakat itu membuat mungkin ada polarisasi dan memicu perpecahan gitu. Nah, di 2024 harapan kami tentunya agar pemilu itu asik, ya tentunya pemilu itu berjalan dengan aman dan damai, kan seperti itu. Nah, untuk berjalan aman dan damai, nah kami salah satu strategi yang kami gunakan adalah melalui sosialisasi kepada masyarakat untuk memberikan kesadaran pada masyarakat akan bahayanya berita hoax, kabar bohong tersebut, bahayanya politik identitas, bahayanya politik sara gitu. Sehingga kami berharap nanti masyarakat setidaknya tidak terpengaruh dengan hal-hal seperti itu gitu. Nah, kemudian langkah paling sederhana kepada masyarakat yang kami sarankan itu adalah dengan menyaring sebelum membagikan gitu, atau sharing sebelum share kan gitu, seperti itu ya. Karena kan sekarang gampang sekali orang membagikan berita-berita di media sosial, di internet kan gitu. Gampang sekali menge-share kabar-kabar di media sosial yang kita belum tentu tahu ini apakah berita ini benar ataukah ada muatan hoax-nya. Nah, sehingga kami berharap nanti mungkin dari masyarakat itu lebih menyaring dulu lah, artinya pemberitaan-pemberitaan yang ada di media sosial sebelum nanti membagikan mungkin pada teman-temannya. Karena itu langkah yang sangat sederhana tapi berdampak sangat cukup besar ya. Karena dengan dia membagikan otomatis nanti lingkungan atau teman-temannya akan terpengaruh juga dengan berita yang mereka bagikan. Ya kalau beritanya itu benar. Nah kalau hoax gimana? Ya otomatis kan dampak negatif itu juga akan menyebar kepada lingkungannya dia gitu. Sehingga paling sederhana mungkin
kepada masyarakat kami harapkan ketika mendapatkan atau memperoleh berita-berita di media sosial itu agar di-sharing dulu pemberitaan tersebut, dicek dulu kebenarannya apakah ini benar atau tidak sebelum nanti membagikan pada teman-temannya. Ya, baik Pak Bandem. Saya mau ke Agung kembali. Agung, tadi Pak Bandem menyinggung terkait dengan adanya politik identitas dan SARA begitu ya. Sebagai salah satu aktivis di bidang kemahasiswaan di sebuah kampus besar bahkan di Buleleng begitu ya. Tentunya Agung dan teman-teman mempunyai peran penting untuk bisa meredam tidak adanya lagi pemahaman-pemahaman yang salah terkait dengan berbagai hal-hal yang diluncurkan oleh para politikus nanti begitu. Nah, apa saja yang sudah Agung lakukan sebagai seorang aktivis, apalagi salah satu aktivis yang mengatasnamakan agama begitu ya di kampus Agung sendiri? Memang persoalan politik identitas dan SARA itu adalah hal yang paling seksi untuk kemudian dipelintir dan dibenturkan gitu kan Kak. Apa yang kemudian sudah kami lakukan dengan turut aktif dalam program-program edukasi yang kemudian diselenggarakan oleh pemerintah, semacam Bawaslu punya SKPP sebagai basis daripada pengawasan partisipatif. Ada satu harapan yang kemudian di kami, di mahasiswa dan di teman-teman Cipayung itu adalah satu hal yang kemudian mendapatkan angin segar dari Ketua KPU kemarin per tanggal 23, yaitu wacana tentang kampanye di kampus. Bagaimana mengujikan ide, gagasan, visi, misi program kerja di tempat yang akademis begitu. Nah, jadi kalau kata Pak Ketua, Pak Hasyim Asyari itu bahwa kampanye di kampus itu tidak dilarang. Yang dilarang adalah bagaimana penggunaan fasilitas kampus begitu. Akan tetapi ada beberapa catatan di sana, kalau kata Pak Ketua dalam penegasannya itu adalah tidak ada embel-embel bendera parpol dan kandidat itu harus diundang oleh penanggung jawab tempat itu. Dan sebelum membuat kegiatan ya harus ada sebuah fakta integritas yang kemudian bahwa kampus clear daripada persoalan politik praktis. Hanya kampus dan di ruang-ruang pendidikan seperti inilah bahwa ide, gagasan, sebuah visi misi dan program kerja tentang bagaimana bangsa kita selama 5 tahun ke depan itu dipertaruhkan. Maka sebagai pemuda yang kemudian per hari ini kira-kira pemilih dalam pemilu itu sekitar 60%, 60% sekian lah gitu kan. Maka di kalangan kami butuh kemudian edukasi tentang politik itu pertama. Yang kedua adalah bagaimana pemahaman tentang kandidat calon. Dan di sana pula kalau kemudian mahasiswa ya haruslah berbasiskan ilmiah kalau kemudian berbicara, sehingga tidak ada lagi konten-konten yang kemudian sensitif untuk dibahas. Mungkin begitu Kak. Baik Agung, saya mau ke Ayu kembali lagi. Ayu sebagai salah satu anggota OSIS ya yang mempunyai sebagai role model lah kepada teman-teman yang lain untuk bisa mencontohkan apa yang baik dan tidak yang tidak benar begitu ya. Nah, untuk di OSIS sendiri itu apa saja yang sudah dilakukan untuk bisa memberikan pemahaman kepada siswa-siswa begitu atau rekan-rekan Ayu yang lain terkait pelaksanaan pemilu ini? Silakan Ayu. Baik, jadi terkait dengan pelaksanaan pemilu, kami khususnya di anggota Satgas Mantiara begitu telah melakukan berbagai cara ya untuk menghindari kasus-kasus negatif yang mungkin akan bermunculan seperti yang tadi dibilang hoax atau apapun itu. Jadi kami sebelum melakukan suatu pemilihan umum begitu di tahun 2024 nanti kita harus bisa meraba bagaimana sosok pemimpin yang seperti saya tadi bilang itu, bagaimana kita seharusnya memilih tanpa menjatuhkan gitu. Dan kita juga seharusnya mampu merefleksikan diri. Kalau saya mau seperti ini, pemimpin yang mana yang harus saya butuhkan di sini gitu. Jadi untuk masalah realisasi gitu, kita serahkan kepada diri masing-masing. Tidak untuk mengikut teman lah seperti itu. Jadi ini yang saya mau, ini yang saya pilih seperti itu. Luar biasa ya, tidak memilih tapi tidak menjatuhkan ya. Luar biasa nih Pak Sugi. Kalau kita lihat pemikiran-pemikiran anak-anak muda saat ini begitu ya. Tadi Agung mengatakan kami butuh sosialisasi, kami butuh edukasi.
memang tugas dari Pak Bandem nantinya begitu ya. Tapi Bawaslu juga tidak bisa lepas tangan terkait dengan edukasi sosialisasi kepada anak-anak muda. Tapi sebelum dijawab Pak, kita akan sapa dulu pendengar di 24644 nih, sudah ada yang bergabung, silakan pendengar untuk Anda yang akan bergabung lagi. Kita nantikan atensi Anda di 24644 ya untuk berbicara terkait dengan bagaimana kita mewujudkan pemilu yang asik demi menyatukan Indonesia. Kami nantikan atensi Anda di 24644 serta di 081 1399 9790 ya, bersama dengan narasumber yang sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Singaraja. Baik, sebelum kita sapa, kita kembali ke Pak Sugi. Pak, ini bagaimana Pak? Anak muda membutuhkan dan bahkan juga membuka diri, kami butuh sosialisasi dan juga edukasi. Peran sampaikan bersama bahwa masing-masing penyelenggara seperti KPU dan Bawaslu itu memang punya program sosialisasi. Jadi masing-masing mensosialisasikan apakah kelembagaannya, kemudian tugas dan wewenangnya. Terutama kalau kita berbicara generasi muda, ini kan generasi change of agent. Jadi agen perubahan, aset bangsa yang barangkali akan menjadi pemimpin masa depan. Nah, ini tentu apa yang kami sampaikan sebagaimana yang sudah diatur dalam regulasi atau peraturan perundang-undangan, kami selalu menyampaikan, dan bahkan sebagaimana yang disampaikan oleh Agong dari HMI itu, kita pernah ajak mereka sebagai orang yang nanti akan berperan mensosialisasikan dalam pemilu partisipatif. Jadi kami tidak hanya dengan jajaran saja mensosialisasikan. Kita melibatkan masyarakat dan kita mengundang masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama, kemudian adik-adik dari generasi milenial, dari SMA. Kita juga ikut serta dalam kegiatan sosialisasi yang bersamaan dengan KPU, atau kami juga melakukan sosialisasi tersendiri. Nah, tapi ada satu hal yang ingin saya sampaikan, bahwa jika nanti menjelang pemilu, kita berharap bahwa generasi muda itu lebih berperan itu. Jangan sampai misalnya generasi muda ini ayem itu. Jadi yang membuat situasi dan kondisi pemilu itu menjadi asik itu kan semua lapisan masyarakat, termasuk generasi muda yang ada di SMA, apalagi 60% dari mahasiswa. Kemudian mahasiswa itu berpendidikan di salah satu perguruan tinggi, yang tadi juga ada kesempatan untuk bersosialisasi atau kampanye, itu akan mendapatkan sesuatu ilmu yang baik. Terutama setelah mereka menamatkan diri sebagai seorang sarjana, itu calon pemimpin. Itu yang barangkali bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Putu Sugiyardana. Pak Bandem, bagaimana Pak untuk KPU sendiri memberikan edukasi dan juga sosialisasi? Tentunya bukan hanya mahasiswa yang perlu diberikan sosialisasi ya, masyarakat luas juga perlu dilakukan sosialisasi. Bagaimana Pak? Silakan. Semua masyarakat tentunya kita menjadi target sosialisasi bagi kami, sehingga program sosialisasi kami tidak hanya ke sekolah saja, ke kampus juga, ke masyarakat juga, ke ibu-ibu PKK, kemudian ke daerah-daerah atau desa-desa yang kita lihat waktu 2019 tingkat partisipasinya agak rendah. Kami juga membentuk kader di sana. Nama programnya adalah Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan. Jadi kami juga bentuk kader di sana untuk juga mensosialisasikan pada masyarakat luas. Jadi banyak kegiatan kami, termasuk sekarang ini juga sekarang ini juga berkat fasilitasi dari RRI juga, kami juga bisa melakukan sosialisasi pada masyarakat luas. Baik, Pak Bandem, terima kasih atas tanggapannya. Kita sapa pendengar di 24644 ya. Selamat pagi RRI. Pagi Mbak Rizka Desandra. Iya, selamat pagi dengan Pak Komang Armada. Iya, silakan Pak Komang. Selamat pagi Pak Putu Sugi. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Gede Bandem Samudra. Selamat pagi Pak Komang. Selamat pagi Agung sama Ayu. Selamat pagi. Ya ini Pak Bandem kayaknya saya tahu ya. Dulu di Wirausaha Muda Singaraja ya. Iya. Oh iya. Ya jadi semoga tadi ditanyakan sama Pak Bandem itu tanggal 14 Februari 2024 itu hari apa gitu. Ternyata bukan hari Valentine Mbak Rizka. Iya, ternyata hari apa Pak? Hari Rabu. Ya semoga nanti pemilunya asik ya semua. Dan semua bisa memilih dengan damai dan berbahagia.
Gitu aja Pak Rizka, makasih banyak. Iya baik, terima Pak kasih. Komang. Pak Komang Armada di Pancasari sudah ikut beratensi di 24644. Di belakang Pak Komang Armada kita sapa kembali. Selamat pagi RRI. Om Swastiastu. Om Swastiastu, dengan Bapak siapa Pak? Astawa Bungkunglang. Silakan Pak Astawa. Nyarengan sedikit Nggih, silakan Pak. narasumber dari Bawaslu atau penyelenggara pemilu sampun iki. Setiap pemilu kan ada aja gesekan-gesekan ya di antara anggota DPR atau pemilihnya terutamanya. Nah sekarang untuk antisipasi hal-hal yang demikian tidak seperti tahun-tahun yang lalu itu yang disarankan terutama di dalam hal memasang baliho. Kalau bisa itu baliho yang dipasang di kecamatan, tiap kecamatan atau tiap desa, bila perlu penyelenggara yang melaksanakan dengan cara meminta gambar-gambar orang yang dicalonkan sebagai anggota DPR, dicalonkan sebagai bupati maupun gubernur. Nah, kalau sudah kita buat hal yang demikian, disatukan gambarnya di sana, dijadikan satu gambarnya di sana, dipasanglah tiap-tiap kecamatan atau tiap-tiap desa kalau bisa, dan itu ya. Dengan pada waktu pemasangan, bila perlu yang sebagai calon bupati bersama-sama dengan pengusungnya atau pendukungnya itu rame-rame, sehingga di antara kita, di antara partai-partai atau calon-calon itu kelihatan di mata masyarakat bersatu, padu, seperti tadi dikatakan Indonesia bersatu kan gitu. Nah, kalau seperti yang dulu itu contoh kalau sendiri memasang di tempat sendiri, kan sahabat ini, usak ini, gitu kan itu kan jadi problem, apalagi ada pihak ketiga yang mengadukan antara satu dengan yang lain. Nah, saran yang demikian. Kedua, masalah calon-calon ini kalau bila perlu diteliti yang betul rekornya, sehingga nanti setelah dia kampanye dia janji. Nah, kita sebagai umat Hindu, Pak, berjanji itu adalah suatu hal-hal yang harus ditepati. Tidakkah merasa berdosa dia kalau berjanji tidak menepati apa keinginan masyarakatnya? Terima kasih Om Santi Om. Terima kasih Pak Astawa di Bungkulan sudah ikut bergabung di 24644 ya. Satu penelpon terakhir untuk sesi kita kali ini. Untuk Anda yang akan bergabung mendengar di belakang Pak Astawa di Bungkulan, kami akan sapa kembali. Selamat pagi RRI. Selamat pagi Mbak Rizka. Selamat pagi dengan Pak Nyoman Sudarsana. Iya benar sekali. Ya silakan Pak Nyoman. Selamat pagi Pak Menteri Bandung dan juga selamat pagi Pak. Pagi. Sugi dan adik-adik. Pagi. Kalangan remaja. Terima kasih telah hadir ya semuanya. Ya baik. Pak Nyoman, sebelumnya untuk volume radionya bisa diperkecil sedikit Pak. Nggih, ya silakan Pak. Tadi telah banyak disampaikan terkait dengan topik tadi, yaitu mewujudkan pemilu yang asik dan berjalan. Inilah selaku masyarakat kami harapkan agar pemilu nanti betul-betul berjalan. Kami melihat di pemilu sebelum di mana masyarakat sudah semakin cerdas, sudah dapat memilih calon-calon yang lebih berkualitas dan juga melaksanakan pemilu yang aman dan damai. Ini yang kita harapkan, dan di sini di dalam penggunaan media sosial nanti agar betul-betul menggunakan media sosial yang positif, jangan yang negatif, agar tidak terjadi permasalahan. Di sini kami harapkan kita sebagai pemilih harus Pak Nyoman cerdas dalam memilih
Pak Nyoman. calon anggota dewan. Ya, Pak Nyoman, kami mendapatkan gangguan mendengar suara Pak Nyoman nih karena memang ada bunyi noise di belakang suara Pak Nyoman. Mungkin bisa diperkecil kembali Pak untuk volume radionya. Ya, dengarkan hanya di telepon saja ya Pak ya. Ya, silakan Bapak. Oke, kami lanjutkan. Harapan kami mudah-mudahan di pemilu 2024 dapat berjalan aman dan lancar. Dan juga harapan kami agar pemilih peran serta daripada masyarakat dapat memenuhi standar. Sekian dan terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Pak Nyoman Sudarsana di Bakti Saraga sudah ikut bergabung di 24644 ya. Sudah ada 3 orang penelpon yang bergabung mendengar. Untuk Anda yang akan bergabung lagi, nanti kami akan buka lagi di 24644. Namun sebelum itu kita akan rehat sejenak dengan satu buah iklan layanan masyarakat. Tetaplah di Pro 1 RRI Singaraja, Kanal Inspirasi. Anda sedang mengikuti Pro 1 RRI Singaraja FM 97,9 MHz. Selamat pagi Bunda. Kesayangan Bunda udah pulang. Gimana hari pertama di sekolah? Senang Bunda, tapi teman-teman tuh. Kenapa? Ada yang marahin anak Bunda? Bukan begitu Bunda. Kenapa ada yang warna kulitnya lain, rambutnya beda? Oh begitu. Terus apa lagi? Waktu berdoa, caranya macam-macam. Kenapa begitu Bunda? Sayang, Tuhan menciptakan semua orang berbeda. Setiap kita unik, agama dan kepercayaan juga beda. Karena itu, cara beribadah juga beda. Tapi kita semua ciptaan Tuhan. Perbedaan itu anugerah Tuhan. Oh, begitu ya Bunda. Ajarkan dan bina sikap toleransi sejak dini, agar anak bertumbuh dalam sifat dan perilaku menghargai perbedaan. Dengan toleransi, hidup lebih indah. Anda sedang mengikuti Pro 1 RRI Singaraja FM 97,9 MHz. Pendengar RRI Radio Tangga Bencana COVID-19 Indonesia, Tatanan Kehidupan Baru. Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, Kanal Inspirasi pendengar. Dan kita akan tanggapi dulu sebelum kita sapa kembali pendengar di 24644 nih ada Pak Komang Armada di Pancasari yang memberikan atensi, kemudian juga ada Pak Astawa dan juga ada Pak Nyoman Sudarsana di Bakti Saraga ya. Mungkin dari Pak Sugi dulu, nanti dilanjutkan Pak Bandem, bisa ditambahkan nanti oleh Agung dan juga Ayu ya. Silakan Pak Sugi. Baik, terima kasih. Yang pertama dari Pak Komang, ya Pak jadi, Komang Armada. Pak Komang Armada, beliau hanya memberikan saran dan pendapat agar supaya pelaksanaan kegiatan pemilu itu berlangsung dengan baik. Ya. Kemudian yang kedua dari Pak Astawa itu mengenai pemasangan baliho. Yang pertama yang perlu kita sadari semua dan yang perlu kita pahami semua itu bahwa pemasangan atau tempat-tempat yang sudah ditetapkan sebagai tempat pemasangan alat peraga, apakah itu baliho itu sudah ada sebenarnya, Pak. Jadi teman-teman dari KPU itu menetapkan melalui surat keputusan di mana boleh dipasang alat peraga itu. Nah, kemudian jika kemudian pemasangannya itu tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh KPU, itu ada pelanggaran. Apalagi misalnya ada kesan dan situasi dari peserta pemilu itu berlomba-lomba memasang di tempat yang strategis. Kemudian yang kedua, mereka menganggap bahwa pemasangan alat peraga kampanye, apakah baliho atau spanduk dan sebagainya, itu tidak bebas semuanya kemana mereka mau memasang. Misalnya biar lebih kelihatan atau di tempat-tempat pribadi itu memang ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Nah, jika kemudian itu dipasang di luar tempat yang sudah ditentukan, itu berarti melanggar ketentuan tempat pemasangan. Kemudian yang calon yang suka berjanji gitu. Apakah dari perspektif keyakinan mereka tidak merasa berdosa gitu. Nah, sebagaimana yang tadi sempat kita diskusikan bahwa para calon atau peserta pemilu mereka berusaha untuk memberikan
semacam situasi dan kondisi agar supaya mereka dipilih. Entah bagaimana caranya, metode yang dia lakukan. Gitu. Nah, tetapi kalau misalnya mereka pernah berjanji, karena memang apa yang menjadi visi misi kampanye terutama kepala daerah khususnya di Kabupaten Buleleng itu akan menjadi program kerja ke depan. Tentu mereka juga sudah pasti akan memilih mana yang menjadi program kerja ke depan. Nah, tapi kalau janji-janji peserta pemilu apakah itu perseorangan, partai politik, kemudian mereka tidak menepati setelah mereka terpilih, itu dikembalikan lagi kepada yang bersangkutan atau yang mereka yakin dan percaya terhadap keyakinan, mungkin mereka akan dihukum seperti itu. Tetapi kita tidak serta-merta bisa memaksa setelah mereka melakukan janji kampanye kemudian tidak terpenuhi, kita hanya bisa ngedumel saja. Nah, maka dari itu memang yang saya inginkan adalah terutama bagi para pemilih, terutama generasi muda, pilihlah mereka yang betul-betul memiliki kurikulum vitae yang baik, kemudian prestasi. Apakah prestasi di bidang usaha, prestasi di bidang akademik, dan prestasi di bidang yang lainnya. Sehingga yang terpilih itu adalah betul-betul yang berkualitas. Jadi tidak hanya kita memilih kucing dalam karung. Gitu. Ya, baik, terima kasih Pak Ketua Bawaslu Kabupaten Buleleng. Pak Bandem Samudra, silakan bisa memberikan tanggapan, Pak. Terima kasih. Pertama-tama dari Pak Komang Armade, terima kasih atas atensinya. Jadi harapan kita semua juga pemilu itu dapat berjalan dengan lancar, aman, damai, dan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ini juga menyambung dari Pak Nyoman Sudarsana, harapannya terkait dengan pemilu berjalan lancar. Ya, kami sebagai penyelenggara juga berharap seperti itu, dan mungkin semua masyarakat juga berharap agar pemilu ini dapat berjalan lancar, aman, damai, dan juga peran serta dari masyarakat dapat ditingkatkan. Nah, kemudian dari Pak Astawe terkait dengan pemasangan baliho, seperti tadi sudah disampaikan oleh Pak Sugi, bahwasanya memang untuk alat peraga kampanye seperti baliho, memang kami di KPU memfasilitasi salah satunya tempat pemasangannya. Jadi kalau berkaca dari pemilu 2019, itu biasanya kami menentukan di mana saja baliho itu boleh dipasang, baliho terkait dengan kampanye dari peserta pemilu tersebut. Dan biasanya kami menentukan tempat itu berdasarkan beberapa pertimbangan. Salah satunya adalah mengakomodir harapan dari masyarakat, yang mungkin tempatnya tidak mengganggu daripada tempat tinggal penduduk mungkin. Namun juga mengakomodir dari harapan dari peserta pemilu agar tempatnya juga strategis lah, mungkin bisa terlihat oleh masyarakat yang lewat, kan seperti itu harapannya. Sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan itu kami menetapkan tempat-tempat mana saja yang boleh dipasangi oleh baliho kampanye tersebut. Sehingga kalau ada pemasangan baliho di luar dari ketentuan, tentunya bisa disidak lah istilahnya seperti itu. Nah, kemudian terkait dengan calon, agar calon diteliti track recordnya agar tidak yang janji-janji saja. Untuk penelitian tersebut mungkin bukan wewenang kami sebagai penyelenggara. Jadi ini sebenarnya lebih kepada wewenang masyarakat pemilih itu sendiri, kan seperti itu. Jadi kalau misalnya masyarakat diberikan calon-calon ini yang dipilih, ya tentunya kan masyarakat juga harus proaktif mengecek bagaimana track record dari calon-calon tersebut, sehingga kalau memang sudah tidak sesuai dengan aspirasinya, dengan hati nuraninya, ya jangan dipilih, kan seperti itu logikanya. Namun jika sudah sesuai dengan aspirasi yang mereka harapkan, ya pilih yang itu, kan seperti itu. Nah, kalau misalnya sudah terpilih namun tidak menepati janjinya, ya kami kembalikan lagi kepada masyarakat sebagai pemilih. Ya mungkin salah satunya ya kedepannya ya jangan dipilih lagi, kan seperti itu. Kalau kami logikakan, kan seperti itu. Jadi terkait dengan calon kami kembalikan lagi kepada masyarakat yang menjadi pemilih. Jadi silakan masyarakat yang menentukan siapa yang calon-calon yang dianggap baik, silakan dipilih. Yang mungkin dianggap kurang baik, ya jangan dipilih, kan seperti itu. Baik. Terima kasih Pak Bandem atas tanggapannya. Begitu, kita sapa kembali ya pendengar di 24644, ada yang bergabung kembali. Selamat pagi RRI. Halo, selamat pagi RRI.
pagi. Iya, dengan Bapak siapa, Pak? Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Dengan ya. Pekak Netre di Desa Pelabuhan. Iya, silakan Pekak Netre di Desa Pelabuhan. Ini yang mengenah-kenah mentakkan kepada Bapak narasumber. Pertama katakan yang apa perbedaan politisi dengan negarawan. Kemudian satu pertanyaan. Pertanyaan kedua, yang punya pemikiran saat ini sejak COVID-19 muncul sampai saat ini adalah puncak zaman Kaliuga. Napi pendapat Bapak narasumber tentang pendapat yang ini. Kemudian kepada adik-adik narasumber padunya yang mengikuti acara ini dari mahasiswa dari tingkat SMA khusus ini. Yeah. Yang hanya ya silakan Pak Nete. Yang mendukung tapi sana dari dua sumber adik-adik ini sudah disampaikan pandangannya terhadap pemilu dan pemilu menjadi alat pemersatu dan asik misalnya. Ini memang yang sangat mendukung, memberikan apresiasi positif. Baik. Dan yang paling ini yang dari kebiasaan kita Bali khususnya maupun Hindu itu adalah sifat ruwe binede manusia. Iya, baik. Terima kasih itu, Pak Netre. Ya, itu intinya. Bagaimana kita sebagai manusia bisa sekecil-kecilnya sampai tidak ada sifat-sifat yang negatif pada diri kita. Baik, terima kasih Pak Netre. Ya, kami sudah mendapatkan poinnya, Pak. Ya, baik. Dan itu dia Pak Netre dari Desa Pelabuhan. Di belakang Pak Netre kita terima satu penelpon terakhir ya untuk sesi kali ini. Selamat pagi RRI. Selamat pagi RRI. Halo. Iya, selamat pagi. Pak Maderibe. Iya, silakan Pak Maderibe. Selamat pagi, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Pak Sugi milu dini. Iya. Betul Pak, dengan Pak Sugiyardana dan juga Pak Gede Bandem Samudra serta ada adik-adik mahasiswa dan OSIS. Iya, Pak. Ya mesin teman undangan ya. Mana aja Pak Narde patut umure mesai-mesai. Ya. Anggap mesti mungkin apa kan depan. Ya, baik. Yang jelas Mariska, pemilu adalah persaingan. Ya. Mudah-mudahan sehat Pak Sugi ya. Sehingga yang seger, yang nyoblos, kemudian yang jadi calon pada segeri. Iya. Asungkara menikah Pak Sugi Bang Mande ngomong sengat. Iya, terima kasih Pak Maderibe. Iya, baik. Terima kasih Pak Maderibe sudah ikut bergabung di 24644 ya. Dan untuk Anda yang akan bergabung lagi, kita akan lihat waktunya bagaimana untuk bisa menerima lagi ya. Untuk kali ini satu penelpon terakhir, singkat saja pendengar, kita sapa di 24644. Selamat pagi RRI. Selamat pagi RRI. Ya, silakan Pak. Dengan Bapak siapa Pak? Pak Narte. Pak Narte, silakan Pak Narte. Baik, narasumber Pak Sugi dengan Pak Bandem, adik-adik mahasiswa pelajar. Adakah mungkin diketahui oleh masyarakat, kalau saya mungkin sudah tahu masyarakat supaya lebih cermat perbedaan sistem pemilihan, syarat pemilihan legislatif
masa yang lalu dengan yang sekarang dari segi apa saja, kemudian juga dari segi pemilihan kepala daerah dan presiden. Mungkin dari pelajar atau masyarakat luas yang tidak membuka HP, tidak tahu informasi, dia lewat ini bisa sampaikan kawannya. Kemudian berikutnya bagaimana, mungkin karena belum ada calon-calon legislatif dan sebagainya, mungkin ini syaratnya akan disampaikan secara inti. Kemudian siswa, bagaimana pendapat Anda dengan money politik? Bagaimana Anda mengantisipasi, kemudian bagaimana untuk mencegahnya? Sekian, terima kasih Om Sandi Om. Baik, terima kasih Pak Narte yang sudah ikut bergabung di 24644. Kita akan tanggapi, ada Pak Netre, kemudian Pak Made Ribe dan juga Pak Narte, begitu ya. Kita dari Pak Netre dulu, dari Pak Sugi, silakan bisa memberikan tanggapan Pak. Baiklah. Jadi kalau kita berbicara seorang negarawan dan seorang politikus, itu barangkali referensinya cukup banyak. Tetapi yang jelas seorang negarawan itu juga seorang politikus, tapi seorang politikus itu belum tentu seorang negarawan. Artinya kalau saya kemudian mendeskripsikan lagi, menguraikan lagi bahwa seorang negarawan itu dia memang pertanggungjawabannya secara menyeluruh soal bernegara dan berbangsa. Kemudian tadi beliau mengatakan bahwa yang dimaksud dengan zaman Kali Yuga COVID-19 apa Kali Yuga pemilu ini? Baik ya, silakan Pak. Nah kalau Kali Yuga itu kan memang sesuatu keadaan, situasi dan kondisi yang terbalik. Nah maka dari itu memang kita tidak berharap kalau kita berbicara soal pemilu itu tidak seperti yang dulu lagi, tetapi pemilu yang sekarang itu pemilu yang memang sudah mengandung asas, membawa asas dia langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Nah kemudian kalau saya berbicara tentang apa yang disampaikan oleh Pak Narte gitu, tentang sistem pemilihan, sekaligus saya jawab saja barangkali bisa. Silakan Pak. Bahwa selama undang-undang itu belum dilakukan perubahan, dia tetap kalau pemilu dia menggunakan Undang-Undang 7 tahun 2017. Kemudian kalau pemilihan dia menggunakan Undang-Undang 10 2016. Jadi kalau bicara soal kepala daerah ya sistemnya masih sama. Jadi dilakukan melalui proses pencalonan, setelah ditetapkan, diverifikasi, dibuatkan surat keputusan sebagai peserta, apakah itu di tingkat kepala daerah, dialah sebagai kandidat peserta pemilu. Jadi yang kita pilih itu adalah ya calon yang sudah ditetapkan yang telah memenuhi syarat oleh teman dari KPU. Tapi kalau kita bicara soal presiden dan wakil presiden itu juga hampir sama. Jadi karena dia menggunakan Undang-Undang 7 tahun 2017. Hanya saja perbedaannya kalau misalnya kita lihat, dan sampai hari ini memang belum berbeda. Kalau misalnya presiden itu kan harus dicalonkan oleh partai politik. Tetapi kalau pemilihan kepala daerah bisa dicalonkan oleh partai politik, bisa melalui perseorangan. Bu Leleng kan pernah juga bahwa ketika tahun 2017 itu peserta pilkadanya itu ada calon yang dicalonkan oleh organisasi koalisi partai politik, ada yang dicalonkan secara perseorangan. Nah, dan ketika itu memang berlangsung antara yang dicalonkan oleh koalisi partai politik dan perseorangan. Itu tahun 2017. Nah, kemudian untuk Pak Ribek, ya seharusnya memang sepanjang kita dalam keadaan sehat, Pak memenuhi syarat, tanggal 14 Februari 2024 untuk pemilu, Bapak diharapkan untuk bisa hadir dan mensosialisasikan kepada keluarga, mengajak para keluarga yang telah memenuhi syarat untuk ikut hadir, memberikan pilihannya, sehingga partisipasi masyarakat sebagaimana yang disampaikan tadi oleh Pak Bandem dari KPU, Bu Leleng termasuk tingkat partisipasinya tinggi. Baik. Kemudian selain itu juga tadi ada yang menyoroti terkait dengan
money politik, Pak Narte. Silakan Bapak mungkin bisa menanggapi Pak Narte. Saya ya. Ya, silakan nanti dilanjutkan Pak Bandem. Kalau politik uang atau money politik itu memang jika terbukti dilakukan, apakah dia menjanjikan atau memberikan sesuatu untuk mengajak untuk memilih, itu bisa dipidana. Yeah. Tapi sampai dengan hari ini sepertinya ada orang yang mengatakan itu ada money politik, tetapi tidak ada orang yang melaporkan. Saya berharap masyarakat yang mengetahui atau diduga ada kegiatan money politik itu bisa saja menyampaikan laporannya. Yeah. Nah, ibaratnya itu kalau saya katakan, mohon maaf ini agak jorok. Orang kentut itu kalau di banyak orang itu memang ada baunya, tetapi tidak ada orang yang mengakui bahwa saya yang kentut. Itu maka dari itu peran serta partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan dalam proses pemilu dan pemilihan nanti di tahun 2024 baik bulan Februari maupun November, agar supaya betul-betul ikut serta juga bertanggung jawab. Tidak hanya generasi muda tetapi seluruh lapisan masyarakat, tidak hanya penyelenggara tetapi seluruh warga negara Indonesia itu saya harapkan juga ikut bertanggung jawab tentang hasil pemilu. Terima kasih Pak Putu. Kemudian Pak Bandem Samudra silakan bisa menanggapi, ada Pak Netre, kemudian Pak Made Ribe dan juga Pak Narte yang juga tadi ikut beratensi terkait dengan pemilu asik menyatukan Indonesia. Silakan Pak Bandem. Iya, terima kasih. Dari Pekak Netre tadi sudah ditanggapi oleh Pak Sugi terkait dengan politisi dan negarawan yang mungkin sama-sama berhubungan dengan politik ya, dengan penentuan kebijakan dan terhadap masyarakat. Nah kemudian pendapat saya tentang COVID ini hubungannya dengan pemilu mungkin bisa saya tanggapi. Bahwasanya ketika bicara tentang COVID, pandemi, itu kan berkaitan dengan hak yang paling tinggi mungkin dari masyarakat, yaitu hak untuk hidup. Karena COVID ini kan bisa membahayakan nyawa seseorang. Nah oleh karena itu proses pemilulah yang kami sesuaikan dengan kondisi seperti itu. Nah melihat pengalaman kita di Pilkada 2020, maka untuk mengantisipasi pandemi atau COVID tersebut, maka KPU membuat beberapa tindakan. Salah satunya adalah di TPS kita sediakan masker, sediakan sarung tangan nanti untuk mencoblos. Kemudian kita juga cek suhu tubuh, sehingga itu menjadi salah satu antisipasi dari keadaan COVID ini. Dan begitu misalnya ada yang suhu tubuhnya tidak normal, kita juga sediakan TPS khusus yang sudah istilahnya apa namanya, diserung lah istilahnya, dan terpisah dengan TPS bilik suara khusus yang terpisah dengan bilik suara yang lain, yang itu tujuannya untuk mengantisipasi dari penyebaran pandemi tersebut. Jadi intinya di 2024 pun jika misalnya masih kondisi pandemi, tentunya kami dari KPU akan menyesuaikan nanti dalam pelaksanaan pemilu tersebut, menyesuaikan dengan protokol kesehatan yang ada. Nah, ini tanggapan terkait dengan COVID. Nah berikutnya terkait dengan Pak Narte ya. Jadi perbedaan syarat pemilihan legislatif tadi juga sudah dijelaskan oleh Pak Sugi, bahwasanya syarat pesertanya ya seperti tadi dijelaskan. Nah, mungkin saya menambahkan sedikit mungkin terkait dengan perbedaan dari pemilihan legislatif di 2019-2024. Nah, kalau terkait dengan pemilihan legislatif sepertinya tidak jauh berbeda. Jadi masih ada 5 pemilihan dalam satu waktu. Itu ada pemilihan calon presiden dan wakil presiden, pemilihan anggota DPR RI, pemilihan anggota DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi, dan anggota DPD masih sama. Mungkin yang agak mencolok perbedaannya adalah ketika di pemilihannya atau pemilihan kepala daerah yang mungkin dulu terpisah antara gubernur dan bupati untuk Buleleng nih, kan 2017 pemilihan bupati, 2018 pemilihan gubernur. Nah di 2024 itu diserentakkan, jadi waktu pencoblosannya bersamaan itu antara pemilihan kepala daerah gubernur dan kepala daerah bupati. Itu mungkin yang agak berbeda nanti di 2024 terkait dengan pemilihan tersebut. Nah kemudian terkait dengan politik uang, ya memang salah satu hal yang juga kami soroti itu dalam sosialisasi adalah
antisipasi dari politik uang tersebut. Baik. Ya bagaimanapun juga kami sarankan bahwasanya politik uang, kemudian juga mengarahkan masyarakat ke salah satu calon dengan tindakan yang tidak benar, ya itu tentunya ada konsekuensinya, bahkan konsekuensi pidana. Nah nanti akan berhubungan juga nanti dengan Bawaslu dan juga Gakumdu nanti. Jika misalnya terjadi hal tersebut, tentunya ada konsekuensinya dan konsekuensi pidana. Kalau tidak salah, saya ingat itu bahkan bisa ada sanksi pidana 2 tahun penjara, kan seperti itu. Ya kalau menurut hemat kami atau saya pribadi, ya daripada resiko 2 tahun penjara ya lebih baik kita hindari lah gitu. Baik. Kita hindari. Terima kasih Pak Bandem atas tanggapannya begitu ya. Dan mungkin untuk Agung atau Ayu yang ingin menjawab untuk money politik ini, silakan Ayu. Nanti ditambahkan oleh Agung ya. Singkat saja Ayu, silakan. Bagaimana Ayu? Oke, jadi menurut saya mengenai money politik itu menyebabkan masyarakat itu mengalami degradasi moralitasnya. Jadi tanpa adanya ketegasan diri bahwa saya harus memilih ini tanpa tergiur dengan uang-uang yang diberikan oleh oknum-oknum tertentu. Jadi karena menurut saya itu prinsip ketegasan diri harus kita tunjangkan dari sekarang, karena money politik itu nggak etis dan masyarakat perlu dijunjung tinggi moralnya. Luar biasa. Terima kasih Ayu. Agung silakan, bagaimana tanggapannya terkait dengan money politik ini? Money politik ini kan kayak hantu itu Kak. Sulit dilacak, bahkan di Bawaslu sendiri pun agak kesusahan kemudian melacak kasus-kasus ini, tapi isu-isunya banyak begitu kan. Maka ini membutuhkan seluruh elemen masyarakat untuk kemudian bergandengan tangan dalam memberantas money politik ini. Saya rasa demikian. Baik, terima kasih Agung ya atas tanggapannya. Tidak terasa waktu kita sudah hampir mendekati pukul 10 nih ke Pak. Nah sebelum kita tutup, closing statement tentunya kita nantikan dari Ketua Bawaslu Kabupaten Buleleng, kemudian juga dari KPU Buleleng, dan juga nanti Agung dan Ayu bisa memberikan closing statement ya. Silakan dari Pak Sugi terlebih dahulu. Yang pertama, jika ingin kita mewujudkan pemilu yang asik, marilah kita bersama-sama, kalau dari perspektif kami, taat dengan regulasi, dibuat situasi dan kondisi menjadi nyaman, kemudian peran serta masyarakat dan peran serta pemilu sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya kalau penyelenggara, dan masyarakat taat kepada regulasi dan hadir pada saat pemilihan di TPS. Luar biasa, terima kasih Pak Sugiardana selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Buleleng. Pak Bandem Samudra, silakan closing statementnya Pak. Baik, terima kasih. Jadi pemilu yang asik setidaknya menurut pendapat kami adalah pemilu yang berlangsung aman dan damai. Kita hindari perpecahan, antisipasi berita hoax, hindari politik sara dan politik identitas. Pemilu yang asik itu adalah pemilu yang demokratis. Jadi masyarakat sebagai pemilih itu silakan memilih tanpa paksaan, tanpa tekanan, tanpa dipengaruhi pilihannya oleh politik uang. Kemudian pemilu yang asik adalah pemilu yang menghasilkan pemimpin yang terbaik. Ya, pemilih harus proaktif dalam mencermati rekam jejak, visi misi dari calon, sehingga bisa dipilih calon-calon yang terbaik untuk pemimpin kita 5 tahun ke depan. Luar biasa, terima kasih Pak Bandem Samudra. Agung silakan untuk closing statement. Ada ekspektasi yang terbangun, ada asa yang terajut, dan ada harapan yang kemudian digantungkan pada pemilu 2024. Tentu segala elemen, segala kelompok masyarakat harus bergandengan tangan dalam menyukseskan yang namanya pemilu asik untuk menyatukan Indonesia ke depan. Maka terakhir dari saya, jangan golput, karena 5 tahun arah bangsa kita ditentukan oleh kita semua. Luar biasa, terima kasih Agung. Ayo silakan untuk closing statement, ayo. Baik, manusia itu perlu entitas untuk mewujudkan suatu eksistensinya. Jadi untuk pemilu yang asik itu adalah pemilu yang mampu mewujudkan suatu keadilan tanpa adanya perpecahan, kemudian tidak hanya menggerus validasi tetapi juga dedikasi. Luar biasa, terima kasih Ayu atas closing statementnya. Dan mendengar, kami juga mengingatkan kembali untuk Anda, pemilu adalah pesta demokrasi. Sudah selayaknya pesta itu memberikan kita kesenangan, kemudian juga tidak membuat kita berada dalam tekanan. Tentunya harus asik-asik saja ya. Tentunya dengan tujuan akhirnya adalah menyatukan Indonesia. Saya Rizka Desiandra, terima kasih. Demikianlah Dialog Beranda Nusantara untuk edisi hari ini. Sampai jumpa.
Anda sedang mengikuti Bau 1 RRI Singaraja FM 97,9 MHz.